Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Aurelia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian hingga jurnal penutup menggunakan Excel. Tetapi sebelum masuk pada Excel, saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum laporan keuangan disusun. Buku besar setelah penyesuaian adalah catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, mulai dari pengeluaran hingga penerimaan yang telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang telah melalui proses penyesuaian di beberapa akun tertentu. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi berbagai informasi perusahaan seperti laba rugi, arus kas, perubahan modal, neraca, dan perubahan ekuitas. Jurnal penutup adalah laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan untuk menutup nominal akhir sementara. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian menggunakan Excel. Yang pertama adalah membuat template seperti ini, membuat tabel yang berisi tanggal, akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, dan yang terakhir adalah akun. Lalu pilih kolom akun debit dan akun kredit seperti ini. Lalu pilih data di sebelah sini, di atas ini. Pilih data validation. Pilih list. Source-nya dapat diambil dari kode yang ada di sini. Klik OK. Lalu akan muncul tanda panah seperti ini yang nanti kalau ditekan akan muncul list akun-akun yang sudah ada di list ini, list yang tadi ini. Lalu untuk kolom akun, tuliskan rumus sama dengan if. Ini sama dengan if. Pilih akun debit sama dengan 0. Lalu koma akun kredit, koma akun debit. Nah, karena akun debit dan akun kreditnya kosong, maka yang tertulis di akun adalah 0. Lalu kita copy dan paste ke bawah. Seperti ini. Saya sudah menyiapkan contoh soal untuk mengisi jurnal penyesuaian ini. Di dalam soal pertama, Happy Time Studio memiliki peralatan sejumlah 15.495.000 yang kemudian disusutkan sebanyak 30%, sehingga beban penyusutannya dapat ditulis sebanyak 4.648.500. Lalu, karena ini tidak rapi angkanya, kita bisa rapikan dengan cara kita select. Ini. Lalu kita ke home. Lalu di sini ada tanda dolar. Kita bisa ketik, lalu pilih yang rupiah. Jadi seperti ini. Lalu untuk keterangannya kita isi penyusutan Lalu untuk soal yang kedua,
ada laporan stok barang. Jadi untuk pulpen itu tersisa 8 piece, di mana stok awalnya adalah 12 piece. Jadi di sini ditulis beban peralatan masuk di akun debit. Beban perlengkapan masuk di akun debit, lalu perlengkapan masuk di akun kredit karena perlengkapannya berkurang. Karena pulpen sejumlah 12 piece itu harganya 60.000, di mana sehingga satu piece-nya adalah 5.000 dan di sini stok akhirnya 8 piece. Jadi beban perlengkapannya adalah 60.000 dikurangi 40.000, yaitu 20.000. Sehingga kita tuliskan di sini 20.000. Jadi yang ditulis adalah selisih stok awal dan stok akhir. Untuk soal yang kedua, Happy Time Studio menyewa apartemen studio dari Propline selama 6 bulan. Dan di sini dibayarkan secara lunas. Jadi dianggap sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka, masuk di akun debit, dan kas masuk di akun kredit karena kas adalah aset dan aset berkurang di akun kredit. Sebesar 18 juta. Lalu untuk soal selanjutnya, ada Happy Time Studio menerima pembayaran atas jasa yang belum dilakukannya. Jadi untuk jasa yang akan dilakukan pada tanggal 8 Februari sebesar 240.000. Jadi ini adalah pendapatan diterima di muka. Jadi di sini adalah kas dan di sini pendapatan diterima di muka. Karena kas adalah aset dan aset bertambah di akun debit. Pendapatan dan masuk. Lalu untuk soal selanjutnya ada pembayaran yang harus kita terima. Jadi di sini ada kita melakukan jasa photoshoot selama 1 jam tetapi belum dibayar. Sehingga piutangnya bertambah. Piutang termasuk aset sehingga bertambah di debit. Lalu di sini adalah pendapatan karena kita telah menghasilkan pendapatan ya. Sejumlah 120. Untuk soal selanjutnya ada kita menerima tagihan untuk sewa billboard selama 1 bulan sejumlah 30 juta. Sehingga itu kita harus bayar, tetapi kita belum membayarnya. Jadi itu di akun debitnya ditulis beban iklan karena kita mengiklankan usaha kita melalui billboard selama 1 bulan tapi belum dibayar, sehingga hutangnya bertambah dan beban iklannya juga bertambah. Sebanyak 30 juta. Lalu untuk soal selanjutnya, terdapat slip gaji karyawan yang belum terbayar. Sehingga
bertambah beban gaji di akun debit dan bertambah utang gaji di akun kredit sejumlah 1.500.000. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat buku besar setelah penyesuaian. Di sini saya telah membuat buku besar setelah penyesuaian akun kas. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat seperti ini. Jadi, tahap pertama, ketik insert, lalu klik pivot table, from table orange, lalu kita pilih dari jurnal yang telah jurnal sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Lalu kita klik tanggal sampai akun, lalu kita drag ke bawah dan klik OK. Ini akan muncul seperti ini. Kita klik centang semuanya. Lalu pindahkan akun debit dan akun kredit ke values. Lalu pindahkan akun ke filters. Dia akan jadi seperti ini. Lalu kita akan row tables-nya dihilangkan yang blank. Lalu untuk akunnya kita pilih akun selanjutnya yaitu piutang. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Akun debit dan kreditnya dihilangkan. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu setelah sudah jadi seperti ini, kita akan ganti namanya menjadi debit. Lalu ini kita ganti menjadi kredit. Ini. Lalu setelah itu kita ke pivot table analyze. Lalu kita pilih fields, item sets, lalu calculated field. Ini kita ubah namanya jadi saldo debit. Ini lalu formulanya kita pakai here debit lebih besar dari kredit, debit kurangi kredit, 0. Klik OK. Akan jadi seperti ini. Lalu kita buat satu lagi calculated fields, kredit, formulanya sama tetapi ini kebalikannya. Jadi if kredit lebih besar dari debit, kredit kurangi debit, 0.
Kita akan buat ini namanya jadi nanti akan jadi seperti ini. Nanti kita tinggal ubah ininya, kita rapihkan menjadi rupiah ini. Lalu setelah itu kita tinggal copy paste. Lalu kita tinggal ganti akunnya menjadi kelengkapan misal. Nanti akan otomatis seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Saya akan jelaskan cara membuatnya. Cara membuatnya adalah buku besar ini tadi, pivotnya, kita select ini, kita copy, lalu kita paste di neraca saldo. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita pindahkan akun ke rows. Tanggalnya kita tidak checklist ya. Lalu untuk keterangan juga enggak perlu. Lalu untuk debit dan kreditnya juga tidak perlu. Jadi kita akan hilangkan. Kita hanya butuh saldo debit dan saldo kredit. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita unselect yang 0 sama blank. Nanti akan jadi seperti ini. Dan grand totalnya kita akan hilangkan. Lalu kita akan logout secara manual menggunakan stamp. Seperti ini. Ini sudah menjadi neraca saldo setelah penyesuaian karena data yang diambil itu sudah mencakup jurnal sebelum penyesuaian hingga jurnal setelah penyesuaian. Sekarang saya akan jelaskan cara membuat laporan laba rugi menggunakan Excel. Jadi di laporan laba rugi itu terdapat akun pendapatan dan akun beban. Di mana akun pendapatan dikurangi akun beban akan menjadi laba neto. Sehingga di laporan laba rugi yang pertama kita tulis adalah akun pendapatan. Lalu di sampingnya kita akan memakai rumus sum if. Kita pilih akun yang koma akun pendapatan, koma saldo debit. Lalu ditambah sum if akun yang berakhir, saldo kredit. Dia akan langsung muncul seperti ini. Lalu di bawahnya kita akan tulis akun-akun beban. Seperti ini, beban asuransi, beban listrik, beban gaji. Seperti ini. Lalu kita akan lakukan hal yang sama, yaitu menuliskan rumus sum if tadi.
yang akan jadi seperti ini. Lalu labanya itu kan hmm. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat laporan saldo laba. Jadi, di laporan saldo laba terdapat saldo laba eh, 1 Januari, lalu terdapat laba neto, lalu terdapat dividen atau prefe. Untuk saldo laba 1 Januari itu saya tulis nol karena usaha ini baru dibangun pada bulan Januari sehingga saldo laba 1 Januarinya belum ada. Lalu di sini kita akan tulis nama itu, di mana seperti ini tadi. Jadi pendapatan dikurangi beban-beban yang ada. Ini. Lalu yang terakhir adalah dividen atau prive. Karena di sini kita tidak mempunyai dividen, maka kita akan kita akan menulis akun prive saja. Lalu dapat ditulis saldo laba 31 Januari. Jadi saldo laba 1 Januari ditambah dengan laba neto dikurangi dengan sehingga saldo laba 31 Januari jadi totalnya sekian. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat laporan posisi keuangan menggunakan Excel. Laporan posisi keuangan itu adalah mengelompokkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Di mana aset yang kita miliki yang pertama adalah kas. Di sini kita akan kembali lagi memakai rumus sampling. Lalu kita akan tulis di sini total perawatan kurangi dengan aplikasi penyusutan. Lalu di sini kita akan tuliskan untuk kas. Kita juga akan memakai rumus sampling. Sekarang saya akan menjelaskan pada liabilitasnya. Jadi di liabilitas kita itu ada akun bank usaha, kita akan tetap memakai rumus sampling
ini, lalu kita akan menotal liabilitas. Hmm. Sekarang saya akan menjelaskan ekuitasnya. Di sini ekuitasnya itu hanya terdapat laba, sehingga kita hanya tinggal hanya perlu laba di sini, lalu kita tulis totalnya. Ya, nah hanya ada ini jadi aja ini. Lalu terakhir kita akan total ekuitas, viabilitas, dan ekuitas. Sehingga laporan posisi keuangannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan jelaskan cara membuat laporan kas. Laporan arus kas. Jadi di sini saya telah menuliskan arus kas dari kegiatan si, yaitu termasuk penerimaan kas dari pendapatan dan pengeluaran kas untuk pendapatan. Lalu di akhir nanti akan dikurangi, jadi penerimaan kas dari pendapatan akan dikurangi dengan pengeluaran kas untuk beban agar menghasilkan kasnya itu untuk aktivasi operasi. Lalu di sini ada arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan mendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan biasanya itu mencakup penyetoran modal dan dividen. Tetapi karena di contoh soal yang saya buat itu tidak ada pembagian dividen, maka saya hanya menuliskan penyetoran modal saja. Lalu di sini ada kas awal periode dan kas akhir periode. Jadi di sini saya akan menggunakan rumus sum if. Lalu kita ke jurnal. Karena pendapatan saya melabeli memberi kode dengan PD. Jadi yang PD ini saya akan cari di kolom ini, di kolom ini. Dan di sini ada 120.000 untuk kas yang diterima dari pendapatan. Jadi di sini dapat dilihat bahwa yang saya labeli PD itu ada 60.000 di sini, lalu yang besarnya juga 60.000. Maka di sini akan keluar 120.000. Lalu saya akan menggunakan rumus yang sama untuk mencari beban-beban yang ada. Pengeluaran kas yang untuk beban. Jadi saya akan melakukan hal yang sama. Di beban di sini saya beri kode huruf B. Ini kita cari.
Lalu kasnetnya kita sama dengan penerimaan kas dari pendapatan dikurangi pengeluaran kas untuk pribadi ini. Lalu arus kas dari kegiatan investasi, karena pada contoh soal yang saya berikan itu tidak ada kegiatan investasi, maka saya kosongi bagian. Lalu arus kas dari kegiatan pendanaan. Saya juga akan melakukan, saya juga akan menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk kas awal periode, untuk kas awal periode, karena ini usaha yang baru dibangun pada bulan Januari, maka sebelum bulan Januari, uh, sebelum bulan Januari tidak ada, sehingga kas awalnya itu nol. Lalu untuk kas akhir periodenya itu kasnya itu untuk aktivasi operasi ditambah dengan uh, total arus kas dari kegiatan menanam. Hari ini harusnya di sebelah sini, tapi lalu di sini juga saya akan menambahkan total untuk penyebaran. Lalu kita akan di sini kita akan menambahkan kasnya itu untuk aktivasi operasi dan arus kas dari kegiatan ini. Dan demikian laporan arus kas sudah jadi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan cara membuat jurnal penutup. Jadi ini adalah jurnal yang saya telah gabungkan jurnal setelah penyesuaian dan sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian, dan saya akan uh, melanjutkannya dengan jurnal penutup sekarang. Jadi pertama kita akan menutup akun pendapatan terlebih dahulu, sehingga kita akan di bagian debitnya kita akan memilih akun pendapatan, lalu di bagian kreditnya kita akan memilih akun ikhtisar laba. Pendapatannya kita akan jumlahkan, jadi mungkin kita bisa pakai rumus sampai lalu ikhtisar laba-ruginya otomatis juga 540.000. Lalu di bagian keterangannya kita akan menulis penutupan
Lalu selanjutnya kita akan menutup akun beban. Sehingga di sini di bagian debitnya kita akan di bagian debitnya ada akun ikhtisar laba rugi, lalu di bagian kreditnya ada terdapat akun beban-beban. Lalu saya akan mencari kembali yang aktif. Lalu di bagian ikhtisar laba ruginya saya akan memakai rumusan seperti ini. Jadi saya memakai rumus summary sum untuk menopang beban-beban yang ada. Selanjutnya kita akan menutup laba neto. Sehingga di akun debitnya itu ada ikhtisar laba rugi dan di sebelah kreditnya ada laba ditahan. Jadi untuk keterangannya penutupan laba itu ada lalu untuk mengetahui jumlah laba tahannya kita lihat pada laporan laba rugi. Di sini ada laba neto, sehingga kita akan memasukkan angka ini ke dalam jurnal penutupnya. 42.228.500. Lalu kita akan menutup akun private, sehingga yang berada di sisi debit adalah laba ditahan dan yang berada di sisi kredit adalah private. Private-nya total private-nya 500.000.
Lalu pada keterangannya kita akan menulis menutup akun pribadi pada ini untuk keterangan penutupan akun beban itu ya keterangannya penutupan. Dengan begitu jurnal penutupannya sudah selesai. Lalu kita ke bagian neraca saldo setelah penutupan. Jadi di sini kita harus memastikan lagi akun-akunnya sudah tercentang semua, lalu di refresh, lalu kita akan foto lebih seperti biasa. Jadi totalnya balance. Sekian dari saya, terima kasih.